Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmi, CGP Kota Padang. Izinkan saya menyajikan aksi nyata modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kasus pertama. Peristiwa, seorang murid terancam tinggal kelas karena sering tidak hadir di sekolah. Akibatnya, murid tersebut ketinggalan tugas-tugas dan materi pelajaran. Kemudian, BK melakukan kunjungan rumah dan berkomunikasi dengan orang tua. Terungkap permasalahan murid tersebut adalah tidak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, dan orang tua single parent sehingga tidak memiliki waktu memperhatikan anaknya. Kondisi murid tersebut diperparah dengan keadaan nilai rapornya banyak di bawah KKM, sehingga murid tersebut tinggal kelas. Jika murid tersebut tinggal kelas, maka ia akan putus sekolah. Kemudian, dengan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, BK, wali kelas, dan guru mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi murid tersebut memperbaiki tugas-tugasnya meskipun terlambat, memberikan dukungan dana dari guru jika murid tersebut kesulitan datang ke sekolah, mencari peluang bantuan dana dari sekolah untuk ongkos atau biaya lainnya. Untuk 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai yang bertentangan adalah nilai moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Orang yang terlibat adalah guru, murid, dan orang tua. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Seorang murid yang terancam tinggal kelas dan memiliki kondisi ekonomi yang lemah. BK, wali kelas, dan guru mengambil inisiatif agar murid tersebut dapat melengkapi tugasnya agar dapat naik kelas. Langkah yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Tidak ada aspek pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Ada yang salah dalam situasi ini, yaitu murid yang terancam tinggal kelas dapat memperbaiki tugas-tugasnya agar dapat naik kelas. Bila kondisi ini dipublikasikan, merasa cukup nyaman. Keputusan yang diambil oleh panutan saya adalah memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk memperbaiki tugas-tugasnya agar dapat naik kelas. Untuk langkah kelima, melakukan pengujian paradigma benar atau lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Mengusahakan murid tersebut mendapat bantuan dana pendidikan agar memiliki biaya atau ongkos untuk datang ke sekolah, sehingga murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Langkah berikutnya, buat keputusan. BK, wali kelas, dan guru mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi murid tersebut memperbaiki tugas-tugasnya meskipun terlambat, memberikan dukungan dana dari guru jika murid tersebut kesulitan datang ke sekolah, dan pada akhirnya murid tersebut dapat naik kelas. Langkah terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Apabila keputusan menaikkan murid tersebut untuk tetap naik kelas akan memberikan contoh yang tidak baik kepada murid lain. Murid lain akan beranggapan dapat naik kelas walaupun tidak hadir, tugas tidak lengkap, dan nilai di bawah KKM. Hal ini akan memberikan contoh yang tidak baik ke depannya. Perasaan. Merasa senang karena dapat membantu murid agar tidak putus sekolah dan lebih bersemangat bersekolah. Pembelajaran, optimis dalam membantu murid. Meskipun awalnya murid tersebut terlihat malas atau bermasalah, dengan memahami latar belakangnya akan membuat kita lebih cermat mengambil tindakan. Untuk penerapan ke depan, pentingnya memahami kondisi murid. Pentingnya komunikasi dengan orang tua murid dan meningkatkan kerjasama dengan orang tua murid, guru, dan wali kelas.
Kasus kedua. Peristiwa. Seorang murid mengungkapkan dan mengeluhkan kemampuannya yang kurang pandai dalam memahami pembelajaran di kelas kepada wali kelasnya. Murid tersebut memiliki karakter yang bagus dan religius. Pada saat rapat kenaikan kelas, ternyata wali kelas salah melihat nilai rapor murid tersebut. Pada kenyataannya, murid tersebut terancam tinggal kelas. Namun, karena wali kelas salah melihat nilai, murid tersebut tidak jadi tinggal kelas. Wali kelas baru menyadarinya setelah rapat kenaikan kelas selesai dilaksanakan. Kemudian wali kelas melihat ternyata salah satu nilai yang tidak tuntas adalah nilai yang diampu wali kelas tersebut. Setelah melakukan pertimbangan dan diskusi dengan BK dalam pengambilan keputusan, wali kelas tersebut mengambil keputusan untuk memberikan nilai tuntas untuk mata pelajaran yang diampu wali kelas tersebut. Akhirnya, murid tersebut tetap naik kelas. 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai yang bertentangan adalah nilai moral. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Orang yang terlibat adalah murid, wali kelas, dan BK. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Seorang murid yang sudah diputuskan naik kelas dan wali kelas salah memperhatikan nilai rapor murid tersebut mengakibatkan murid tersebut dapat tinggal kelas. BK dan wali kelas mengambil inisiatif agar murid tersebut dapat naik kelas dengan wali kelas memberi nilai tuntas pada mata pelajaran yang diampunya. Langkah keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Tidak ada aspek pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Ada yang salah dalam situasi ini, yaitu wali kelas salah memperhatikan nilai rapor sebelum rapat dimulai dan setelah rapat diputuskan murid tersebut naik kelas. Wali kelas melihat kembali nilai rapor murid tersebut. Ternyata tidak tuntas pada mata pelajaran yang diampu wali kelas. Bila kondisi ini dipublikasikan merasa cukup nyaman, keputusan yang diambil oleh panutan saya adalah memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk memperbaiki tugas-tugasnya agar mendapatkan nilai tuntas untuk mata pelajaran yang diampu wali kelas tersebut. Untuk langkah kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa kebenaran lawan rasa kesetiaan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu memberikan kesempatan murid tersebut untuk memperbaiki nilainya dan meminta pertimbangan unsur pimpinan terhadap permasalahan ini. Langkah kedelapan, membuat keputusan. BK dan wali kelas mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi murid mendapatkan nilai tuntas dengan memperbaiki tugasnya. Dan langkah terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Guru sebaiknya berhati-hati dalam menginput atau memperhatikan nilai murid, agar murid nantinya tidak dirugikan. Perasaan, merasa puas karena dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh walas dan murid untuk tidak tinggal kelas. Pembelajaran, wali kelas atau guru sebaiknya berhati-hati dalam memperhatikan atau menginput nilai murid agar murid tidak dirugikan. Wali kelas hendaknya berkoordinasi dengan BK dan unsur pimpinan jika menghadapi permasalahan mengenai murid di sekolah. Untuk penerapan ke depan, pentingnya memahami kesulitan murid dalam belajar, serta pentingnya wali kelas, guru, serta BK menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mengatasi permasalahan murid. Kasus ketiga. Peristiwa, seorang murid yang mengalami permasalahan dengan kisah asmaranya dan mengancam akan bunuh diri. Sementara kemampuan akademisnya di sekolah tergolong tidak bagus. Orang tua, wali kelas, dan BK berusaha menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Mereka mengambil kesimpulan bahwa ternyata murid tersebut mengalami mental yang rapuh dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Pada saat kenaikan kelas, ternyata nilai-nilai murid tersebut banyak yang di bawah KKM. Akhirnya, wali kelas beserta BK meminta pertimbangan guru agar murid tersebut dapat memperbaiki nilai-nilainya yang berada di bawah KKM. Pertimbangan dilakukan agar murid tersebut dapat naik kelas dan agar tidak menjadi beban bagi murid tersebut karena mentalnya yang rapuh.
9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai yang bertentangan adalah nilai kemanusiaan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Orang yang terlibat adalah murid, wali kelas, dan BK. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Seorang murid yang terancam tinggal kelas dan wali kelas merasa murid tersebut mengalami mental yang lemah. BK dan wali kelas mengupayakan agar murid tersebut dapat naik kelas dengan meminta pertimbangan guru agar murid tersebut dapat memperbaiki nilai-nilainya yang berada di bawah KKM. Langkah keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Tidak ada aspek pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik, ada yang salah dalam situasi ini, yaitu seorang murid yang memiliki mental lemah. Bila kondisi ini dipublikasikan, merasa cukup nyaman. Keputusan yang diambil oleh panutan saya adalah memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk memperbaiki nilai-nilainya agar mendapatkan nilai tuntas dari guru yang bersangkutan. Langkah kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian, investigasi opsi dilema dengan memberikan kesempatan murid tersebut untuk melakukan terapi kepada psikolog. Hal ini untuk memperbaiki mental dan semangat murid tersebut menghadapi permasalahan hidup ke depannya. Langkah ke-8, buat keputusan. BK, guru, dan wali kelas mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan bagi murid mendapatkan nilai tuntas dengan memperbaiki tugasnya. Dan langkah terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Guru sebaiknya memperhatikan kondisi mental murid agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Perasaan, merasa puas karena dapat membantu murid agar lebih bersemangat dalam memperbaiki nilai-nilainya dan mentalnya yang rapuh. Pembelajaran, pentingnya memahami kondisi mental murid dan latar belakang murid secara lebih cermat ketika mengambil keputusan di sekolah. Dan untuk penerapan ke depan, pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara guru, wali kelas, orang tua, dan BK dalam mengatasi permasalahan murid. Kasus keempat. Peristiwa. Seorang guru yang masih tergolong muda ditunjuk untuk menjadi wakil kepala sekolah. Guru tersebut masih memiliki anak balita yang perlu perhatian dan kedekatannya. Sementara banyak rekan sejawat yang meminta guru tersebut agar memangku tugas menjadi wakil kepala sekolah. Karena beliau memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai wakil kepala sekolah. Setelah berbagai pertimbangan dan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, akhirnya guru tersebut mengambil keputusan untuk tidak mengambil jabatan sebagai wakil kepala sekolah dan fokus pada proses pembelajaran murid dan perkembangan buah hatinya. 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nilai yang bertentangan adalah nilai kemanusiaan. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, guru, rekan sejawat, dan anaknya. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yaitu seorang guru yang memiliki kemampuan untuk menjadi wakil kepala sekolah, tetapi merasa tidak sanggup karena memiliki anak balita yang butuh perhatian dan kedekatan. Langkah keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Tidak ada aspek pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik, tidak ada yang salah dalam situasi ini. Dan keputusan yang diambil oleh panutan saya adalah menjalankan tugas sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga. Langkah kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Langkah ketujuh, investigasi opsi dilema. Memberikan kesempatan guru tersebut untuk mengemban kewajiban sebagai wakil kepala sekolah dan menunjuk beberapa orang guru untuk berkolaborasi dengan guru tersebut dalam menjalankan tugas sebagai wakil.
Dan langkah ke-8, buat keputusan. Guru tersebut mengambil keputusan untuk menjalankan tugasnya sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga. Dan langkah terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Guru sebaiknya memperhatikan kondisi diri dan keluarganya agar tetap profesional dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Perasaan. Guru tersebut merasa senang telah mengambil keputusan yang tepat untuk diri dan keluarganya. Pembelajaran. Guru yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mestinya dapat membagi waktu dengan baik untuk keluarga dan pekerjaannya. Penerapan ke depan, seorang ASN sebaiknya sanggup menjalani tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dengan saling berkolaborasi bersama agar tujuan besar dalam dunia pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Perasaan ketika menjalankan aksi nyata ini, setelah menjalankan aksi nyata ini, penulis merasa lebih termotivasi untuk menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Penulis merasa puas dengan aksi nyata yang telah dilakukan karena dapat meringankan permasalahan di sekolah berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan hal ini sesuai dengan visi dan misi program Guru Penggerak, di mana posisi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran yang diperoleh pada aksi nyata modul 3.1 adalah: pertama, pentingnya komunikasi dengan orang tua; kedua, pentingnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan wali kelas; dan yang ketiga, pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk rencana perbaikan ke depannya, sebagai guru penggerak, kita hendaknya terus melatih keterampilan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam studi kasus dilema etika. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Nusantara. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.